Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada nabi kita habibana wa nabiyana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Randi Rijal selaku dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Tamisa Sasabila, saya Nur Hamidah, saya Rina Nurhayat. Kami akan mempresentasikan sebuah poster yang berjudul Bijak dalam menggunakan media sosial. Sebelum lanjut ke pembahasan inti, saya akan memaparkan terlebih dahulu latar belakang masalah dari pembuatan poster tersebut. Media sosial merupakan salah satu bentuk dari kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi. Banyaknya pengguna media sosial di Indonesia terbukti bahwa begitu pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di zaman 4.0 ini. Apabila tidak digunakan secara bijak, maka dapat menimbulkan sebuah permasalahan, yaitu penyalahgunaan media sosial berupa menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok tertentu. Maka dari itu, sebagai pengguna media sosial yang bijak, kita harus bisa menggunakan dan memanfaatkan media sosial untuk tujuan yang sekiranya berdampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Tujuan dari pembuatan poster yang berjudul Bijak dalam menggunakan media sosial tentunya untuk memastikan bahwa informasi terkait judul tersebut tersampaikan dengan baik kepada para pembaca sehingga ketika pembaca tahu kebijakan dalam menggunakan media sosial, maka seharusnya mereka lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Manfaat dari pembuatan poster yang berjudul Bijak dalam menggunakan media sosial adalah untuk menyampaikan informasi yang terkait dengan judul tersebut, sehingga pembaca menjadi tahu tentang apa saja kebijakan dalam menggunakan media sosial, serta pembaca mampu menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja pada pembahasan inti tentang bijak dalam menggunakan media sosial. Poin pertama yaitu posting yang penting bukan yang penting posting. Banyak yang menyebut dunia digital itu adalah dunia maya, berbeda dengan dunia nyata. Padahal sebenarnya dunia digital itu tidak berbeda dengan dunia nyata. Meski bebas berekspresi, tetapi memiliki batasan-batasan, norma-norma, dan peraturan seperti juga di dunia nyata. Niwayan Winiarti mengatakan bahwa banyak tantangan yang harus dihadapi oleh setiap orang menghadapi era digital di media sosial, berupa berita hoax, cyberbullying, perundingan terkait SARA. Batasan dalam kebebasan berekspresi di dunia digital ada pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang ITE sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Meski ada tantangannya, dunia digital juga memberikan banyak manfaat. Salah satunya bisa dilihat dalam bidang pendidikan. Media sosial sebagai tempat memperoleh dan juga mempermudah dalam berkomunikasi. Untuk itulah ada batasan-batasan dalam kebebasan berekspresi di dunia digital, yaitu berpikir sebelum mengunggah. Pastikan postingan yang diunggah merupakan hal yang berguna bagi orang lain. Juga ingat untuk tidak mengubah sesuatu yang ilegal atau melanggar ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Biasakan melakukan sesuatu yang positif. Poin yang kedua yaitu you are what you share. Kamu adalah apa yang kamu bagikan. Maksudnya adalah ketika kita membagikan sesuatu hal di media sosial, itulah yang akan menjadi ciri atau karakter dari diri kita. Misalnya, jika kita sering membagikan berita atau komentar-komentar negatif tentang sesuatu ataupun seseorang, maka orang lain yang melihatnya pasti akan menilai karakter kita sesuai dengan tindakan kita dalam media sosial. Meskipun pada kenyataannya mungkin kita tidak seperti itu, tetapi itulah yang akan dipikirkan orang lain tentang diri kita. Maka dari itu, bukankah kita seharusnya membagikan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk orang lain? Selain itu, orang lain juga tidak akan memberi penilaian buruk tentang kita, bukan? Poin yang ketiga yaitu sharing dulu baru sharing.
Di era digital saat ini, semua orang bisa mengakses, mendapatkan, serta menemukan berbagai jenis informasi dengan begitu mudah. Akan tetapi, di balik kemudahan yang kita rasakan saat mengakses informasi ini, belum tentu informasi tersebut benar-benar valid atau memang berasal dari sumber yang asli. Bahkan, sampai ada masyarakat yang percaya begitu saja atau dapat disebut juga termakan hoaks. Lebih parahnya, informasi tersebut langsung di-share begitu saja di media sosial. Dampaknya, masyarakat akan mudah menilai dan akan merugikan beberapa pihak yang bersangkutan. Nah, itulah sebabnya diperlukan ketelitian dan juga bijak dalam mencari informasi, terutama di media sosial. Ada beberapa tips yang perlu kita ketahui untuk bisa terhindar dari berita hoaks. Yang pertama yaitu jangan hanya membaca judul tapi harus keseluruhan informasi. Nah, berita hoaks biasanya menggunakan judul yang provokatif atau bersifat menghasut. Judul dan isi acap kali berbeda, untuk itu pengguna harus berpikir kritis. Yang kedua yaitu mengecek sumber berita. Perlunya pengecekan dengan cara mencari informasi yang serupa, yang terdapat di media-media terpercaya. Jika informasi yang terdapat di medsos itu tidak ada atau berlainan dengan informasi di situs resmi. Contohnya, sering kita temui di aplikasi WhatsApp. Nah, di aplikasi WhatsApp tersebut sering terjadi penyebaran informasi-informasi yang tidak diketahui, yang anonimnya tidak diketahui, berkeliaran di grup WA. Bagi pengguna yang tidak bijak, biasanya akan ikut emosional dan langsung menyebarkan ke grup yang lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, membandingkan informasi dari medsos dengan beberapa media massa. Jika dirasa belum meyakinkan terhadap kebenaran suatu informasi pada suatu situs, pengguna dapat mengecek di situs lain dengan membandingkan fakta yang diusung. Jika informasi yang terdapat di beberapa media sama, dapat dipastikan informasi tersebut valid. Kesimpulannya, bijak dalam menggunakan media sosial itu berarti berkaitan dengan etika kita dalam bermedia sosial. Penilaian orang lain tentang diri kita di media sosial bergantung pada tindakan atau tingkah laku kita di dalamnya. Maka dari itu, bijak-bijaklah dalam menggunakan media sosial. Selain untuk membuat penilaian baik tentang diri kita, hal itu juga bisa berdampak positif bagi orang lain, karena mungkin sedikitnya dari apa yang kita bagikan bisa bermanfaat bagi mereka. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.